Ketika satu bangsa memiliki mimpi yang sama, maka tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui, termasuk mimpi menuju panggung sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan besar, bukan hanya tentang satu pertandingan melawan Jepang yang mungkin sebagian orang dianggap tidak penting lagi. Tapi ini tentang harga diri, tantangan, harapan, dan ketidakadilan yang terus menyelimuti perjuangan timnas Indonesia. Ini adalah kisah tentang Garuda yang tak pernah menyerah. Laga terakhir grup melawan Jepang memang tidak lagi menentukan posisi Indonesia. Skuad Garuda sudah memastikan tempat di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun bukan berarti pertandingan ini tidak penting. Justru sebaliknya, ini adalah ujian mental terakhir sebelum memasuki medan pertempuran yang sesungguhnya. Momentum yang sedang berpihak pada kita dan ketika tim sedang dalam tren positif, satu kesalahan kecil bisa menjadi batu sandungan besar. Pelatih Patrick Kluivert sendiri mengatakan mentalitas akan diuji justru ketika tekanan hilang. Karena saat itu pemain benar-benar menunjukkan siapa mereka yang sesungguhnya. Perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia bukan mimpi instan. Butuh bertahun-tahun pembangunan, kerja keras, dan pengorbanan. Mulai dari program naturalisasi, investasi pemain muda, hingga keberanian mengambil keputusan-keputusan besar. Tetapi sayangnya, perjuangan teknis saja tidak cukup. Karena di luar lapangan ada satu realita pahit. Permainan politik sepak bola Asia yang kerap tak berpihak. Dan siapa yang paling sering menjadi sorotan? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah AFC. AFC seharusnya menjadi rumah bagi semua anggota, tempat di mana keadilan ditegakkan, tempat di mana sepak bola Asia tumbuh dan disatukan. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak supporter Indonesia dan bahkan dari negara lain mulai kehilangan kepercayaan terhadap organisasi ini. Kontroversi demi kontroversi muncul dan AFC seakan tak pernah benar-benar terbuka. Terbaru, isu soal penunjukan tuan rumah round keempat kembali memantik api kecurigaan. Qatar dan Arab Saudi disebut-sebut sudah hampir pasti menjadi tuan rumah. AFC seharusnya menjadi rumah bagi semua anggota. Tak tinggal diam, Federasi Sepak Bola Irak secara terbuka melayangkan surat kepada AFC. Mereka menuntut agar keputusan penting seperti penunjukan tuan rumah dilakukan dengan prinsip transparansi. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga bergerak. Meski sadar bahwa peluang Indonesia menjadi tuan rumah itu sangat kecil, namun Indonesia tetap mengajukan diri secara resmi. Bagi Pak Erick, ini bukan sekedar upaya administratif, ini adalah sinyal perlawanan bahwa Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Dugaan FC punya anak emas bukan isu baru. Sudah lama muncul kecurigaan bahwa negara-negara tertentu yang mendapat perlakuan khusus. Setidaknya ada 6 negara yang sering disebut sebagai kesayangan AFC. 3 karena prestasi, yaitu Jepang, dianggap sebagai wajah modern sepak bola Asia. Korea Selatan, seiring dan sering jadi simbol kejayaan Asia, terutama usai semifinal Piala Dunia 2002. Australia, sejak gabung AFC tahun 2025, langsung menjadi kekuatan baru. Dan 3 lainnya, Qatar, negara kaya yang sukses jadi tuan rumah Piala Dunia, namun penuh kontroversi wasit. Arab Saudi, 3 langganan Piala Dunia dengan pengaruh diplomatik yang sangat besar. Bahrain, negara asal Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Mari kita tarik satu contoh nyata
pertandingan antara Qatar versus India di ronde kedua. Dalam laga itu, bola yang jelas-jelas sudah keluar lapangan tetap dianggap sah oleh wasit dan berujung pada gol untuk Qatar. Gol itu membuat India gagal lolos ke ronde ketiga, padahal mereka sebenarnya bisa menang dan melaju. Federasi India mengajukan protes, tapi apa hasilnya? Sunyi, tidak ada tindakan, tidak ada respon. Inilah potret AFC hari ini. Ketika keadilan bisa ditekuk oleh pengaruh dan kekuasaan. Melihat situasi ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara. Beliau menegaskan bahwa seluruh elemen tim nasional tidak boleh gentar, baik terhadap lawan di lapangan maupun terhadap sistem di luar lapangan. Prabowo menyampaikan bahwa sepak bola adalah simbol harga diri bangsa. Dan Indonesia sebagai bangsa besar tidak boleh lagi dianggap remeh. Round keempat akan mempertemukan Indonesia dengan negara-negara top Asia lainnya. Nama-nama seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Arab Saudi sangat mungkin akan menjadi lawan Garuda. Namun bukan hanya kekuatan mereka yang harus diwaspadai, tapi juga sistem yang mungkin tidak adil dan kondisi non-teknis yang bisa menjegal langkah Garuda. Namun kita punya senjata utama, semangat, dukungan rakyat, dan tekad untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas dihormati. Apakah Indonesia akan bisa ke Piala Dunia? Jawabannya bukan hanya ada di kaki para pemain, tapi juga di pundak para pemimpin, federasi, supporter, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena ini bukan hanya sekedar turnamen, ini adalah pertarungan harga diri. Inilah waktunya kita berdiri, bersatu, dan berteriak. Garuda tidak akan tunduk. Indonesia tidak akan menyerah. Dan Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong. Kami percaya dengan keyakinan dan keberanian, Indonesia akan terbang tinggi di atas permainan curang dan sistem yang timpang. Untuk Garuda, untuk Merah Putih, untuk Indonesia Raya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Irfan untuk terus dukung perjuangan skuad Garuda. Salam olahraga, salam Garuda.